Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pembina Sejadah Subuh Al-Ustaz Dr. Musli Abdul Karim, yang kami hormati Ketua Sejadah Subuh Al-Ustaz Miftah Surur, yang kami hormati para asatidzah, para ustaz-ustaz kita yang ada di hadapan kita semua. Tidak kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi hormat kami kepada beliau. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Sholat Taqwa, serta bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruq tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kami diminta membacakan kitab. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Al-Quran saja ya. Ustaz, surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kita akan menjadi umat yang terbaik selama kita memenuhi syarat. Apa itu syaratnya? Yang pertama, ukhrijat linnas. Kalian hadir untuk manusia yang lainnya. Kalian hadir untuk orang banyak. Ukhrijat linnas. Karena tidak banyak orang mau hadir untuk orang lain. Orang mau berusaha untuk orang lain. Kebanyakan orang mau berusaha untuk dirinya sendiri. Tapi kriteria orang yang terbaik, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, hadir untuk manusia lainnya. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Pepatah Arab mengatakan, laulal masyaqqatu lakana nas abtalan. Laulal masyaqqatu lakana nas abtalan. Kalau bukan karena kesulitan, maka setiap orang akan menjadi pahlawan. Laulal masyaqqatu lakana nas abtalan. Kalau bukan karena kesulitan, maka semua orang bisa jadi pahlawan. Maka kriteria pahlawan yang disebutkan dalam penyair ini
Mutanabi namanya, bahwa orang-orang yang mampu menghadapi kesulitan demi kesulitan itulah pahlawan. Di saat orang lain tidak mau melaksanakannya, tapi dia melakukannya, itulah para pahlawan. Maka para pahlawan adalah orang-orang yang mampu menaklukkan kesulitan-kesulitan yang ada di hadapannya. Kita belum lama memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-78 tahun. Tapi dijajahnya lebih lama, Pak. Ya. Kita dijajah Portugis itu beberapa tahun. Kemudian Inggris sempat berusaha menjajah. Kemudian Belanda menjajah dari 1592 tahun sampai 1942 tahun. 350 tahun. Itu kalau satu generasi dihitung 50 tahun, Pak. Kita itu dijajah 7 turunan, 7 tanjakan dan 7 tikungan itu, Pak. Ya. Ini subhanallah lama banget. Ya. Kemudian dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Tapi ketika orang berpikir kita tidak mungkin merdeka, tapi masih banyak orang-orang yang masih punya cita-cita untuk merdeka. Dan mereka yakin suatu saat kita akan merdeka. Ya merdeka juga akhirnya. Tapi setelah menempuh perjalanan 350 tahun lebih. Dan para pejuang itu, para pahlawan itu rata-rata adalah umat Islam. Kenapa umat Islam? Karena menurut penulis Api Sejarah Ahmad Mansur Suryanegara menyatakan bahwa Islam itu sudah hadir di Indonesia sejak abad ke-7, sejak tahun 700-an. Ya. Jadi Islam lahir di Mekah itu tahun 610 Masehi. Nah, tahun 700-an Islam sudah masuk itu ke Indonesia melalui wilayah Aceh. Dan di Aceh itu ada kerajaan Islam tertua, namanya Kerajaan Islam Samudra Pasai. Walaupun ada yang menyebutkan Samudra Pasai itu baru ada tahun 1300-an, tapi kan tidak mungkin ujung-ujung gitu ya. Orang Arab tiba-tiba datang ke Aceh langsung bikin kerajaan, nggak mungkin. Maka sejarah yang dicatat oleh Ahmad Mansur Suryanegara bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 700-an. Walaupun dalam sejarah kita dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia tahun 1300-an. Jadi ada sekitar 600 tahun atau 500 tahun itu sepertinya sengaja dihilangkan. Padahal 500 tahun itu lumayan cikal bakal munculnya sebuah kerajaan. Dan kalau saya yakin bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sejak tahun 700-an. Maka mengakar Islam kemudian di Indonesia dari ujung Sumatera sana sampai kemudian ke wilayah timur. Maka para pejuang itulah yang kemudian punya harapan untuk bisa merdeka. Yang ketiga itu ada Inggris gagal. Portugis sempat menjajah di wilayah Batavia tahun 1527. Ya, 1527 Betawi atau mereka bilang Batavia itu dikuasai Portugis. Ya, tapi kemudian muncul pahlawannya yang punya cita-cita di saat orang lain gak mau bangkit itu melawan, muncul namanya Fatahillah. Atau orang Portugis bilangnya Valetehan. Fatahillah. Walaupun ada yang menyebutkan Fatahillah ini adalah Sunan Gunung Jati, gitu ya. Tapi wallahu a'lam. Tapi yang jelas dia masih keturunan ke Arab-Araban gitu. Wajahnya keturunan ke Arab-Araban. Namanya Fatahillah. Maka Fatahillah tahun 1527 mengobarkan perlawanan itu melawan Portugis. Dengan pekikan takbir, dengan ayat-ayat yang dinyanyikan, ya, maka dia bangkitkan semangat para ulama ketika itu
para santri kemudian bekerja sama dengan masyarakat melawan Portugis dengan kalimat takbir. Maka kemudian Portugis berhasil diusir dari Batavia. Maka kemudian Sunda Kelapa ya, atau Batavia ketika itu diganti namanya dengan Jayakarta ya, yang kemudian kita kenal dengan nama Jakarta. Jaya itu menang, Karta itu makmur. Jadi kota yang menang dan makmur. Makanya beliau kemudian Fatahillah itu disebut Pangeran Jayakarta. Tapi kemudian penjajah ini tetap datang karena memang Indonesia ini rempah-rempahnya itu Pak ya yang lebih diinginkan. Kemudian kekayaan alamnya, kemudian masyarakatnya ramah-ramah. Jangankan orang Arab, Portugis saja boleh masuk gitu kan ya. Yang lain juga boleh masuk, Belanda dan sebagainya. Maka masuk itu Belanda tahun 1592 ya. Ketika itu sudah berdiri Kerajaan Islam Demak tahun 1530-an ya. Maka kemudian tahun 1592 Belanda menjajah. Dan yang dilakukan oleh Belanda supaya lama di Indonesia, apa yang dilakukan? Dia memecah belah bangsa Indonesia. Divided et impera, yakni mengadu domba sesama bangsa Indonesia. Maka dia cari itu para pengkhianat-pengkhianat itu, orang-orang yang bisa dibayar oleh Belanda. Maka dikasih kedudukan, dikasih jabatan oleh Belanda untuk melawan bangsanya sendiri. Makanya Belanda bentai itu 350 tahun. Kenapa? Banyak didukung oleh orang kita sendiri. Ya. Yang mereka kemudian disebut apa? Londo Ireng. Ya. Londo Ireng, Belanda hitam. Ya. Padahal kita ini banyak orang sakti loh Pak. Ya. Dulu ada namanya si Pitung gitu ya. Kalau ditembak katanya nggak mempan Pak ya. Kalau nggak kena kali ya. Tapi katanya si Pitung itu sakti. Siapa yang ngasih bocoran bagaimana cara mengalahkan itu? Temennya sendiri dipanggil oleh Belanda. Sini kamu saya kasih duit. Tapi nggak cari tahu ya bagaimana cara ngalahin itu. Wah ditembak pakai peluru emas. Kasih tahu temennya sendiri. Ya. Karena musuh besar dalam perjuangan itu adalah para pengkhianat. Ya. Musuh besar dalam perjuangan adalah para pengkhianat. Maka dicarilah para pengkhianat itu. Sakera ada jagoan Madura itu, katanya dibacok nggak mempan, tapi akhirnya kena tembak juga. Ya. Kenapa? Yang bocorin temennya sendiri. Ya. Dikasih tahu, oh dia kalau dipukul pakai bambu kuning katanya bisa kena tembak dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat film Samson and Delilah yang Benyamin itu yang bocorin siapa? Orang dekatnya sendiri, suruh dicukur keteknya. Ya. Artinya apa? Para pengkhianat ini bahaya. Di saat semua orang ingin jadi pahlawan, dia malah jadi pengkhianat. Ciri para pahlawan itu adalah mereka yang tegak di atas kebenaran dan di atas keadilan. Jadi orang yang senantiasa istiqomah di atas kebenaran dan keadilan, mereka lah para pahlawan. Tapi para pengkhianat, mereka yang tegak di atas kebatilan dan tegak di atas keculasan dan kecurangan. Maka untuk mengukur kita mau jadi pahlawan atau mau jadi pengkhianat, apakah kita tetap tegak di atas kebenaran atau keadilan, atau kita tegak di atas kebatilan atau tegak di atas keculasan atau kecurangan. Kembali kepada tadi, laulal masyaqqatu lakana nas abtola. Kalau bukan karena kesulitan, maka setiap orang bisa jadi pahlawan. Untuk menjadi pahlawan dalam skup memimpin banyak orang, mungkin tidak semua orang bisa. Tapi pada hakikatnya setiap kita adalah pahlawan. Dengan kesulitan yang kita hadapi masing-masing. Maka ketika kita berani menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan kita, maka kita akan jadi pahlawan. Selama kita tegak di atas kebenaran dan keadilan. Tapi ketika kita sudah mulai tegak di atas kebatilan dan di atas kecurangan dan keculasan,
maka mulai kita menjadi pengkhianat. Bapak-bapak keluar dari rumah untuk mencari nafkah, bapak pahlawan buat keluarganya. Tapi kita bisa menjadi pengkhianat buat keluarga ketika kita keluar dari rumah kita mencari nafkah dengan cara yang batin, mencari nafkah dengan cara kecurangan dan kejulasan. Maka kita pulang, kita sebagai pengkhianat buat keluarga kita. Istri kita bangga dengan kita, wah suami saya kerja. Anak kita bangga, bapak saya kerja. Ternyata habis itu ditangkap sama KPK. Ya, pengkhianat kita buat keluarga kita. Maka ciri para pahlawan, orang-orang terbaik itu adalah yang pertama, rijal linnas. Dia mau hadir untuk orang lain. Bahkan dia kadang berkorban untuk kepentingan orang lain. Kadang para pahlawan itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan adalah banyak orang. Sehingga kadang dia lebih mengutamakan orang lain walaupun dia sengsara. Walaupun dia lapar, orang lain yang penting kenyang. Sehingga sebagian mereka itu diabadikan dalam Al-Quran, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih memilih mendahulukan kepentingan orang lain walaupun diri sendiri butuh. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakan, sesungguhnya Allah tersenyum terhadap perbuatan seorang suami dan istri. Kenapa? Pada masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah kedatangan seorang tamu, di rumah Nabi tidak ada makanan, maka Rasulullah mengumumkan, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya? Maka ada seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Bawalah ke rumah, dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya tidak ada makanan kecuali untuk anaknya. Sementara anaknya lapar. Maka dia bilang, "Pak istri, kau buat tidurlah anak kita." Kemudian dia membuat bubur gandum, satu-satunya itu dia buat dalam satu piring. Kemudian dia membawa 2 piring, satu berisi bubur, satu piring kosong. Para pahlawan seperti itu, dia mendahulukan orang lain. Maka kemudian dia matikan lampu minyaknya. Ditanya, kenapa mati lampunya? Mungkin minyaknya habis. Maka makanlah sang tamu sementara dia pura-pura makan. Kemudian turun ayat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain walaupun diri sendiri sebenarnya butuh. Maka para pahlawan ciri yang pertama, rijal linnas, hadir untuk manusia lainnya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Maka para pahlawan harus punya sandaran vertikal. Punya sandaran, karena dalam perjuangan kadang ada rasa bosan. Dalam perjuangan kadang ada rasa lelah. Dalam perjuangan kadang ada rasa putus asa. Sehingga ketika dia punya sandaran vertikal, punya sandaran kepada penguasa alam, Allah Subhanahu wa taala, maka dia kuat kembali. Makanya Pangeran Diponegoro itu ketika beliau melawan Belanda tahun 1825 sampai 1830, 5 tahun melawan Belanda, bangkrut itu VOC-nya Belanda. Gara-gara melawan Pangeran Diponegoro doang di Jogja, bangkrut VOC. Sehingga akhirnya apa? Belanda melakukan kecurangan. Pura-pura mengajak berunding, ternyata ditangkap. Ya. Dalam perundingan itu tidak boleh bawa pasukan, tidak boleh bawa senjata. Ya. Datang beberapa orang aja, ternyata ditangkap. Kenapa? Belanda udah capek, 5 tahun bertempur, bangkrut VOC-nya. Tapi Pangeran Diponegoro mengatakan begini, dan itu terkenal kalimat beliau. Kata Pangeran Diponegoro, kekalahan itu ketika kita ditinggalkan oleh Gusti Allah, meskipun kita menang perang ataupun kita banyak pengikut. Tapi yang namanya kemenangan ketika kita tetap bersama Gusti Allah, meskipun kita kalah perang atau kita menyendiri tanpa ada siapapun.
Maka yang namanya kemenangan ketika dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Maka pahlawan siapapun dia, baik itu muslim ataupun di luar muslim, tetap mereka punya sandaran vertikal. Karena kalau nggak punya sandaran vertikal, nggak punya Tuhan, nggak punya agama, PKI Pak, ya PKI, gampang putus asa, mau bersandar kemana? Tapi kalau para pahlawan mereka punya sandaran. Maka sekali lagi musuh besar dalam sebuah perjuangan itu adalah para pengkhianat. Dan Panglima Besar Jenderal Sudirman itu pernah mengatakan begini, beri aku 10 peluru, ya, beri aku 10 peluru, 1 buat tembak musuh, yang 9 buat tembak pengkhianat. Kenapa 1 buat musuh? Karena musuh itu di hadapan kita kelihatan, ya, dan jaraknya tahu kita. Maka musuh ditembak sekali, dor, selesai. Tapi pengkhianat itu bersama kita loh Pak. Duduk bersama kita, ya, duduk bersama kita, makan bersama kita, bercanda bersama kita. Tapi dia menikam dari belakang. Dan zaman Rasulullah, para pengkhianat sudah ada. Dan mereka punya julukan khusus, al-munafiqun, ya, sehingga diabadikan itu dalam satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun, ya, diabadikan. Maka orang-orang munafik ini pakaiannya sama kayak kita, ya, duduk bersama kita, tapi dia menikam kita dari belakang. Maka jadilah pahlawan dan jangan jadi pengkhianat. Pahlawan mereka yang tetap tegak di atas kebenaran dan keadilan, dan para pengkhianat mereka yang tegak di atas kebatilan dan di atas kejelasan dan kecurangan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita setidak-tidaknya, mudah-mudahan kita adalah pahlawan buat keluarga kita semua. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.